Seorang pemilik bangunan menolak penertiban parkir liar di halaman sebuah ruko di daerah Padang Luar, Kabupaten Agam. Saat itu, pemerintah Nagari Padang Luar dan tim khusus yang telah dibentuk melakukan penertiban di daerah tersebut. Sang pemilik toko menyangkal jika halaman tokonya dijadikan terminal bayangan. Banyaknya kendaraan yang mangkal di halaman toko tersebut menjadi penyebab macetnya arus lalu lintas di Padang Luar. Keributan tersebut diabadikan oleh seorang warga dan kemudian diunggah di media sosial. Unggahan tersebut menjadi perbincangan masyarakat karena pemilik ruko mengaku sebagai kakak wali kota Bukit Tinggi. Kakak wali kota saya nak saya parkir sembarangan saya. Ketua Pengurus Pasar Padang Luar menjelaskan, insiden yang terjadi pada Jumat pekan lalu berawal dari penertiban oleh pemerintah Nagari dan aparat keamanan di lokasi yang diduga dijadikan terminal bayangan. Setiap saat, kendaraan pick-up melakukan aktivitas bongkar muat sayuran, dan tak jarang aksi itu memakan badan jalan, sehingga sering memicu kemacetan. Yang membuat kemacetan, karena adanya bongkar muat ilegal, bongkar muat sayur ya, ilegal, yang menyebabkan kemacetan. Kita tidak menutup tokonya sebenarnya, malah ingin membuka lebar akses ke tokonya. Pemilik gudang sayur membantah kalau halaman rukonya merupakan terminal bayangan. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab sopir pick-up dan angkutan desa kesulitan saat bongkar muat sayur. Mobil yang parkir di halaman gudangnya merupakan milik langganan yang berbelanja. Yang membuat macet itu kan undak orang yang parkir di sini, di orang gudang. Kan dari atas tuh lahan parkir untuk turun barang kan tidak ada, jadi otomatis orang turun barang di muka pasar. Walaupun angkot dia menurunkan barang kan dari muka kadai, jadinya itu memang macet sebenarnya. Sampai drop turun barang sayur pun ada kini lah. Wali Nagari menyayangkan pemilik ruko yang menyampaikan kata-kata yang dinilai tidak tepat saat penertiban dilakukan. Hal itu terjadi saat Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Ketua Pasar melakukan pendekatan secara persuasif. Setelah kami rapat, kami coba mendekati secara persuasif. Secara persuasif, pedagang-pedagang, pemilik-pemilik ruko yang ada di sepanjang lingkungan Pasar Nagari Padang Luar. Jadi, pas waktu Pak Babinsa sama Bapak Babin Kamtipmas pendekatan secara persuasif bersama kepala pasar, jadi adalah kata-kata yang tidak mengenakan. Artinya kata-kata yang tidak mengenakan. Kata-kata yang tidak mengenakan itu bahwasanya adik Aden wali kota. Macet yang terjadi di Pasar Padang Luar tidak hanya dipicu oleh banyak angkutan desa yang mangkal, serta banyaknya pedagang yang bertransaksi di bahu jalan. Namun kegiatan tersebut juga dipicu oleh keberadaan terminal bayangan. Kemacetan di daerah ini telah terjadi sejak 20 tahun lalu. Kala itu, untuk mengurai kemacetan, pemerintah Sumatera Barat akan menempuh dua opsi, yakni memindahkan Pasar Padang Luar atau membangun jalan layang di daerah itu, sehingga kendaraan dari Padang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya tak harus terjebak dengan keramaian Pasar Padang Luar yang terjadi setiap hari. Namun hingga kini, tak satupun dari dua pilihan tersebut yang terwujud. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.